Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Sri Fatimah dengan NIM akhir 149 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas sebelum praktikum untuk praktikum farmasi terpadu bab 2 tentang evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Dan untuk materi yang akan saya bahas sesuai dengan soal pada tugas sebelum praktikum bab 2 mengenai evaluasi mutu sediaan dan juga bahan baku secara kimia dan mikrobiologi. Yang pertama itu ada parameter mutu bahan baku dan sediaan farmasi. Lalu yang kedua itu ada metode analisis kimia dan fisikokimia. Yang ketiga, ada pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang keempat, rangkuman beberapa instrumen. Yang kelima, rangkuman metode uji mikrobiologi. Dilanjutkan pada materi yang pertama, yaitu parameter mutu bahan baku dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Parameter mutu ini memastikan bahan baku obat memenuhi standar kualitas sehingga dapat menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produk obat yang akan dikonsumsi oleh pasien ataupun masyarakat. Baik, untuk parameter mutu bahan baku apa saja? Yang pertama, itu ada identitas. Identitas ini merupakan kesesuaian bahan baku dengan zat yang dimaksud melalui uji kimia ataupun dengan instrumen yaitu spektroskopi. Lalu yang kedua itu ada kemurnian. Kemurnian ini bertujuan untuk menilai tidak adanya pengotor atau kontaminan berlebih pada bahan baku seperti logam berat, sisa pelarut, ataupun zat asing. Parameter untuk bahan baku selanjutnya itu ada kadar atau potensi yang biasanya ini terkhusus digunakan untuk parameter zat aktif pada bahan baku. Parameter ini bertujuan untuk menentukan jumlah zat murni dalam bahan baku yang biasanya disebutkan dalam nominal persentase berat per berat ataupun persentase berat per volume. Lalu yang selanjutnya itu ada sifat fisik kimia. Sifat fisik kimia meliputi titik lebur, pH, kelarutan, densitas, dan rotasi optik untuk memastikan karakteristik khas dari bahan baku tersebut. Parameter selanjutnya itu ada cemaran mikroba yang bertujuan untuk menguji batas cemaran mikroba seperti contohnya bakteri E. coli, salmonella, jamur, dan juga lain-lain. Mungkin bisa digunakan pada bahan baku yang diperuntukkan pada sediaan steril. Lalu selanjutnya itu ada stabilitas. Parameter stabilitas bertujuan untuk menilai ketahanan bahan terhadap pengaruh suhu, cahaya, dan kelembapan saat penyimpanan ataupun saat proses produksi sediaan farmasi yang membutuhkan bahan baku tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu ada parameter untuk sediaan farmasi. Apa saja parameternya? Yang pertama itu ada identitas. Identitas di sini memastikan sediaan mengandung zat aktif yang sesuai dengan etiket ataupun label yang tertera pada wadah sediaan farmasi tersebut. Lalu yang kedua itu ada kadar atau potensi, yang dimana menentukan jumlah zat aktif dalam sediaan sesuai dengan label. Jadi parameter ini itu harus menentukan bahwa kadar zat aktif yang ada dalam sediaan farmasi itu sesuai dengan label yang tertera pada wadah sediaan farmasi tersebut. Lalu selanjutnya itu ada keseragaman. Keseragaman ini bertujuan menilai pemerataan bobot dan juga kandungan zat aktif yang ada pada setiap unit sediaannya. Jadi untuk memastikan bahwa bobot dan juga zat aktifnya itu merata untuk semua ataupun setiap unit sediaannya. Selanjutnya parameter untuk sediaan farmasi itu ada waktu hancur. Parameter waktu hancur bertujuan untuk mengukur kemampuan sediaan, terkhusus biasanya itu untuk sediaan tablet, dapat hancur dalam waktu tertentu. Jadi parameter ini ditujukan untuk sediaan farmasi yang memang diberikan secara oral untuk pengujian apakah sediaan tersebut dapat hancur dalam media tertentu, terkhusus disesuaikan dengan cairan dalam tubuh.
Lalu parameter mutu sediaan farmasi selanjutnya itu ada laju disolusi. Parameter laju disolusi bertujuan untuk menilai kecepatan zat aktif terlarut dalam media pelarut. Parameter ini ditujukan itu untuk melihat apakah zat aktif dapat terlarut sempurna dalam media pelarut tertentu. Biasanya disesuaikan dengan suhu tubuh ataupun jenis media yang sama atau serupa dengan yang ada di tubuh, biasanya dalam peredaran darah. Lalu selanjutnya itu ada parameter mutu untuk sediaan farmasi, yaitu kekerasan dan kerapuhan. Parameter ini ditujukan untuk menguji ketahanan sediaan ataupun tablet terhadap tekanan dan gesekan pada saat penyimpanan ataupun proses produksi. Parameter mutu untuk sediaan farmasi selanjutnya itu ada pH dan viskositas. Parameter ini menentukan kesesuaian sifat fisik untuk stabilitas dan kenyamanan saat penggunaan. Jadi pH yaitu tingkat keasaman atau kebasaan dari sediaannya itu harus disesuaikan agar tidak memberikan ketidakstabilan pada saat penyimpanan ataupun penggunaan dari sediaan tersebut. Lalu untuk viskositas itu terkait kekentalan, biasanya ini digunakan pada sediaan sirup ataupun suspensi yang memang diperuntukkan untuk oral, ataupun bisa juga untuk sediaan seperti krim, salep, untuk sediaan topikalnya. Nah, viskositas ini penting pada parameter mutu itu karena untuk menjaga stabilitas sediaannya juga dan juga kenyamanan saat penggunaannya. Apabila memang terlalu kental, itu dapat mempengaruhi terhadap stabilitas dan juga penggunaannya. Lalu untuk parameter mutu sediaan farmasi selanjutnya itu ada sterilitas atau cemaran mikroba. Parameter ini memastikan sediaan bebas mikroba yang berbahaya, terutama pada sediaan steril seperti tetes mata, sediaan injeksi. Jadi untuk sediaan-sediaan tertentu itu harus dipastikan tidak adanya cemaran mikrobanya. Terkhusus pada sediaan injeksi infus itu biasanya diadakan pengujian parameter uji pirogen, di mana pirogen itu merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan demam. Parameter mutu untuk sediaan farmasi selanjutnya itu yang ada stabilitas fisik dan kimia. Parameter ini menilai kestabilan warna, bau, bentuk, dan kadar selama penyimpanan sediaan farmasi. Jadi parameter ini menilai apakah ada perubahan terhadap kestabilan dari warna, bau, bentuk, dan juga kadar sediaan farmasi selama proses penyimpanan itu. Lalu yang terakhir untuk parameter mutu sediaan farmasi itu ada penandaan atau labeling. Parameter ini dikhususkan di mana sediaan farmasi itu harus mencantumkan kadar, bentuk sediaannya, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan kondisi penyimpanan. Jadi pada label sediaan farmasi tersebut harus tercantum hal-hal tersebut. Jadi di mana hal-hal tersebut memang penting dan harus diketahui oleh pasien ataupun masyarakat yang akan menggunakan sediaan farmasi. Baik, dilanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Farmakope Indonesia menggunakan beberapa kombinasi metode kimia klasik dan metode fisikokimia modern untuk memastikan kesesuaian spesifikasi seperti identitas, kadar, dan lain-lain, bebas dari pengotor berbahaya seperti uji kemurnian, serta konsisten dengan klaim label, contohnya itu stabilitas, dari bahan serta sediaan farmasi. Selanjutnya untuk metode kimianya, yang pertama itu ada titrasi secara volumetri, di mana metode ini merupakan penetapan kadar berdasarkan volume larutan baku yang bereaksi dengan zat uji. Contohnya itu ada titrasi asidimetri,
ada titrasi alkalimetri, titrasi redoks, argentometri, lalu ada titrasi kompleksometri, dan juga titrasi asam basa yang biasanya umum digunakan pada pengujian bahan baku atau persediaan farmasi secara metode kimia. Lalu selanjutnya ada metode gravimetri. Metode ini merupakan penetapan kadar berdasarkan pengukuran massa hasil reaksi yang berupa endapan ataupun penguapan. Contoh penerapan pada metode gravimetri ini biasanya digunakan pada penetapan kadar sulfat ataupun kadar abu sulfat. Metode kimia selanjutnya, yang ketiga itu ada uji reaksi kimia kualitatif. Pengujian ini dilakukan untuk identifikasi ion ataupun gugus fungsi. Dan biasanya digunakan pada pengujian klorida, pengujian kation logam, dan juga reaksi warna zat aktif. Lalu untuk metode selanjutnya itu ada uji kandungan logam berat. Pengujian ini ditujukan untuk uji kontaminasi logam yang berbahaya menggunakan reaksi kimia atau spektrofotometri. Jadi pengujian ini untuk melihat apakah ada logam berbahaya pada bahan baku ataupun sediaan farmasi. Biasanya logam berat yang diuji ataupun yang dilihat pada bahan atau sediaan farmasi itu yaitu Pb, Cd, Hg, dan As. Selanjutnya itu untuk metode fisikokimia. Yang pertama itu ada dengan instrumen spektrofotometri UV visible. Prinsip dari instrumen ini ataupun metode ini yaitu mengukur serapan cahaya oleh zat pada panjang gelombang tertentu, yang biasanya panjang gelombang dari instrumen spektrofotometri UV visible itu di sekitar 200 sampai 800 nanometer. Lalu untuk metode fisikokimia selanjutnya yaitu dengan instrumen spektrofotometri inframerah atau IR. Prinsip kerja dari instrumen ini atau metode ini yaitu mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan serapan gelombang inframerah yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi penyusun dari struktur suatu senyawa organik. Baik, untuk metode fisikokimia selanjutnya itu ada kromatografi. Prinsip dari metode ini yaitu memisahkan dan menganalisis komponen campuran berdasarkan perbedaan polaritas ataupun volatilitas. Untuk contoh metodenya itu biasanya ada kromatografi lapis tipis, ada kromatografi cair kinerja tinggi, dan juga ada kromatografi gas yang umum digunakan pada metode analisis di Farmakope Indonesia. Biasanya metode ini digunakan untuk penetapan kadar, penetapan kemurnian, dan juga identifikasi dari zat aktif pada suatu bahan ataupun sediaan farmasi. Untuk metode fisika kimia selanjutnya itu ada metode pH meter. Prinsip pada pengujian ini atau metode ini yaitu mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan pada larutan bahan baku ataupun larutan sediaan farmasi. Metode ini biasanya digunakan dengan menggunakan pengujian sediaan cair ataupun dengan pembanding larutan buffer. Metode fisika kimia selanjutnya itu ada spektroskopi serapan atau biasa disingkat dengan sebutan AAS. Prinsip dari metode ini yaitu untuk menentukan kadar logam berdasarkan penyerapan cahaya oleh atom bebas. Metode ini biasanya digunakan pada penentuan logam berat dalam bahan baku. Lalu ada metode fisika kimia selanjutnya itu polarimetri. Prinsip dari metode ini yaitu mengukur rotasi cahaya terpolarisasi oleh senyawa optis aktif, yang biasanya digunakan pada penetapan kadar glukosa, mentol, ataupun senyawa kiral lainnya.
Selanjutnya untuk metode fisikokimia itu ada refraktometri. Prinsip dari metode ini yaitu mengukur indeks bias untuk identifikasi atau kontrol kualitas suatu cairan. Metode ini biasanya digunakan untuk penentuan kemurnian minyak atsiri ataupun suatu pelarut yang akan digunakan pada proses produksi sediaan farmasi. Metode selanjutnya untuk metode fisikokimia itu ada uji titik lebur atau titik didih. Pengujian ini memiliki prinsip menentukan sifat fisik murni suatu bahan dari titik lebur atau titik didihnya suatu bahan tersebut. Pengujian ini ataupun metode ini biasa digunakan untuk identifikasi dan kontrol kemurnian bahan padat ataupun cair suatu bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan sediaan farmasi. Yang terakhir untuk metode fisikokimia itu ada uji kadar air atau biasa disebut termogravimetri yang memiliki prinsip mengukur kandungan air dalam suatu bahan yang akan digunakan untuk pembuatan sediaan farmasi. Pengujian ini ditujukan untuk melihat kontrol stabilitas dari bahan yang biasanya bersifat higroskopis ataupun dapat menyerap air. Baik, untuk materi yang ketiga itu ada pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Pengujian mikrobiologi pada Farmakope Indonesia bertujuan untuk menjamin keamanan, kemurnian, dan kestabilan dari mikrobiologis pada bahan maupun sediaan farmasi. Apa saja pengujiannya? Yang pertama itu ada pengujian uji batas cemaran mikroba. Pengujian ini biasanya digunakan untuk menilai jumlah dan jenis mikroba yang mungkin terdapat dalam bahan ataupun produk sediaan farmasi non-steril. Di mana pengujian ini bertujuan untuk memastikan cemaran mikroba masih dalam batas aman dan tidak mengandung mikroba patogen yang berbahaya yang dapat mempengaruhi terhadap kestabilan dan juga pada saat penggunaan sediaan farmasi tersebut. Lalu untuk parameter apa saja yang dilihat pada pengujian ini? Yang pertama itu ada total plate count atau TPC yang melihat ataupun menghitung jumlah total bakteri aerob pada suatu bahan. Lalu yang kedua itu ada total yeast and mold count atau TYMC yang menghitung jumlah total jamur dan kamir pada suatu bahan yang akan digunakan untuk sediaan farmasi. Baik, untuk pengujian mikrobiologi selanjutnya itu ada uji sterilitas yang biasanya digunakan untuk sediaan steril seperti injeksi, infus, sediaan optalmik, dan juga implan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya mikroorganisme yang hidup dalam produk steril. Dan metode yang biasanya digunakan pada pengujian uji sterilitas ini, yang pertama itu ada metode filtrasi membran, yang dimana sampel ataupun sediaan yang berupa larutan itu akan disaring melalui membran dan diinkubasi dalam media cair. Lalu ada metode selanjutnya itu ada metode langsung atau inokulasi pada suatu media. Yang contohnya itu ada FTM atau fluid thioglycolate medium yang biasanya digunakan untuk bakteri anaerob dan bakteri aerob. Lalu ada contoh selanjutnya itu ada SCDM atau soybean casein digest medium yang biasanya digunakan untuk pengujian jamur dan juga bakteri aerob pada suatu bahan yang akan digunakan untuk sediaan farmasi. Selanjutnya, untuk pengujian mikrobiologi itu ada uji efektivitas pengawet. Biasanya digunakan untuk menilai kemampuan bahan pengawet sebagai bahan antimikroba dalam mencegah pertumbuhan mikroba selama proses penyimpanan
bahan baku ataupun sediaan farmasi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahan pengawet efektif menjaga kestabilan mikrobiologis pada sediaan farmasi. Metode yang biasanya digunakan pada pengujian ini yaitu sediaan farmasi akan diinokulasi langsung dengan mikroba uji, lalu diamati penurunan jumlah pertumbuhan mikrobanya selama waktu tertentu atau biasa disebut dalam waktu inkubasi. Pengujian mikrobiologi yang terakhir itu ada uji endotoksin bakteri. Pengujian ini digunakan pada produk parenteral bebas dari zat pirogen sehingga aman diberikan secara intravena ataupun intratekal. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan endotoksin seperti lipopolisakarida dari bakteri gram negatif atau pirogen yang dapat menyebabkan demam. Lalu metode yang paling umum digunakan pada pengujian endotoksin bakteri ini yaitu Limulus amebosit lyset atau LAL test. Baik, materi selanjutnya yaitu ada tentang rangkuman dari instrumen-instrumen yang biasanya digunakan pada metode analisis secara kimia di Farmakopeia Indonesia. Untuk instrumen yang pertama itu ada spektrofotometri visible, instrumen yang kedua itu ada spektrofotometri inframerah atau IR, yang ketiga itu ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, lalu yang terakhir itu ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Untuk prinsip dari setiap metode yang menggunakan instrumen tersebut, yang pertama untuk prinsip metode dengan instrumen spektrofotometri UV visible yaitu berdasarkan penyerapan radiasi ultraviolet pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer dan sinar tampak yaitu 400 sampai 800 nanometer oleh molekul dalam larutan sampel. Lalu prinsip metode dengan instrumen spektrofotometri IR yaitu berdasarkan penyerapan radiasi inframerah pada panjang gelombang 4000 sampai 400 cm per cm oleh gugus fungsi molekul yang menyebabkan getaran molekul. Lalu untuk prinsip metode dengan instrumen KCKT yaitu berdasarkan pemisahan senyawa dalam campuran menggunakan fase diam dan fase gerak bertekanan tinggi. Selanjutnya untuk prinsip dari metode dengan instrumen KLT yaitu berdasarkan pemisahan senyawa di atas lapisan adsorben atau yang berupa biasanya silika atau alumina menggunakan pelarut yang sesuai dengan senyawa atau sampel yang akan diujikan. Lalu yang selanjutnya itu ada syarat dari sampel yang akan digunakan pada instrumen-instrumen tersebut. Yang pertama, syarat sampel untuk instrumen spektrofotometri UV visible yaitu larutan jernih, stabil, dan menyerap pada daerah UV ataupun daerah visible yaitu pada panjang gelombang 200 hingga 800 nanometer. Lalu untuk syarat sampel untuk instrumen spektrofotometri inframerah yaitu padatan atau cairan yang memiliki gugus fungsi aktif terhadap inframerah ataupun sinar inframerah. Lalu syarat sampel untuk instrumen KCKT yaitu sampel larut dalam fase gerak, stabil, dan tidak merusak kolom pada instrumen KCKT. Lalu yang terakhir syarat sampel untuk instrumen KLT yaitu sampel dapat larut dalam pelarut pengembang dan stabil selama proses analisis yaitu proses adsorben atau penjerapan dari metode KLT ini. Baik, untuk terkait rangkuman instrumen selanjutnya yaitu tentang prinsip analisis secara kualitatif. Pada instrumen spektra UV visible yaitu berdasarkan panjang gelombang maksimum atau lambda max khas suatu senyawa.
Lalu untuk prinsip analisis secara kualitatif pada instrumen spektrofotometri IR, yaitu berdasarkan pola spektrum serapan atau fingerprint dari suatu gugus fungsi yang khas pada suatu molekul. Lalu untuk instrumen KCKT, yaitu berdasarkan waktu retensi atau TR yang khas dengan senyawa pembanding. Untuk instrumen selanjutnya yaitu instrumen KLT, prinsip analisis kualitatifnya yaitu berdasarkan nilai RF yang khas terhadap standar pembanding. Selanjutnya itu ada tentang prinsip analisis kuantitatif. Untuk instrumen spektrometri visible, prinsip analisis secara kuantitatifnya yaitu berdasarkan hukum Lambert-Beer, yang dimana absorbansi akan sebanding dengan konsentrasi larutan yang digunakan pada sampel pengujian dengan instrumen spektrofotometri UV visible. Lalu instrumen selanjutnya itu spektrofotometri inframerah. Prinsip analisis secara kuantitatifnya yaitu umumnya tidak digunakan secara kuantitatif, tetapi dapat dilakukan dengan membandingkan intensitas puncak dari sampel yang digunakan. Lalu untuk instrumen selanjutnya yaitu instrumen KCKT, prinsip analisis secara kuantitatifnya yaitu berdasarkan luas area puncak kromatogram yang sebanding dengan konsentrasi. Lalu untuk instrumen selanjutnya itu KLT, prinsip analisis kuantitatifnya berdasarkan intensitas atau luas bercak dibandingkan dengan standar yang digunakan sebagai pembanding. Baik, pembahasan terakhir yaitu tentang rangkuman instrumen, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil atau titik kritis dari setiap instrumennya. Yang pertama untuk instrumen UV visible yaitu panjang gelombang kejernihan larutan, stabilitas, dan kalibrasi dari instrumennya. Lalu yang kedua untuk spektrofotometri inframerah yaitu kelembaban, ketebalan sampel, kondisi optik, dan juga kalibrasi dari alat. Lalu untuk instrumen KCKT yaitu komposisi fase gerak, laju alir, suhu kolom, tekanan, dan juga kondisi kolom pada instrumen KCKT. Lalu untuk instrumen selanjutnya itu KLT, titik kritisnya yaitu ketebalan lapisan dari fase diam ataupun contohnya silika, jenis pelarut yang digunakan ataupun fase gerak, saturasi ruang pengembang, dan juga waktu pengembangan selama proses pengujian dengan instrumen KLT. Materi terakhir yaitu tentang rangkuman dari metode uji mikrobiologi. Apa saja metode-metode dari uji mikrobiologi itu? Yang pertama itu ada uji sterilitas, lalu yang kedua ada uji angka lempeng total atau ALT, lalu yang ketiga ada uji angka paling mungkin atau APM, yang keempat itu ada uji endotoksin. Dilanjutkan dengan materi pembahasannya atau rangkumannya. Yang pertama itu ada tentang prinsip dari metode pengujiannya. Prinsip dari metode untuk uji sterilitas yaitu berdasarkan penanaman sampel pada media cair steril untuk melihat ada atau tidaknya pertumbuhan mikroorganisme. Lalu untuk prinsip metode untuk uji ALT yaitu berdasarkan penanaman sampel pada media padat untuk menghitung koloni mikroorganisme yang tumbuh pada sampel yang disimpan pada media padat tersebut. Lalu untuk prinsip dari metode uji APM atau angka paling mungkin yaitu berdasarkan seri pengenceran sampel untuk memperkirakan jumlah mikroba terutama coliform dalam satuan MPN yaitu most probable number ataupun angka paling mungkin. Untuk selanjutnya yaitu prinsip metode dari uji endotoksin yaitu berdasarkan reaksi antara endotoksin bakteri gram negatif dan reagen Limulus amebosit lyset atau LAL
yang menghasilkan koagulasi ataupun penggumpalan gel atau perubahan warna pada sampel. Lalu untuk tujuan pengujian dari setiap metode uji mikrobiologi, yang pertama untuk uji sterilitas yaitu bertujuan untuk menentukan apakah sediaan bebas dari mikroorganisme hidup. Lalu untuk uji ALT yaitu bertujuan untuk menentukan jumlah total mikroorganisme aerob mesofilik dalam sampel. Lalu untuk tujuan pada pengujian APM yaitu menentukan jumlah mikroorganisme indikator pencemaran coliform dalam sampel berupa cairan. Lalu untuk tujuan pengujian dari uji endotoksin yaitu untuk menentukan ada tidaknya endotoksin bakteri yang dapat menimbulkan reaksi secara pirogenik ataupun dapat menyebabkan demam pada penggunaannya. Dilanjutkan tentang pembahasan rangkuman dari metode uji mikrobiologi, yaitu media yang digunakan pada setiap pengujian. Untuk pengujian uji sterilitas, media yang digunakan yaitu fluid thioglycolate medium atau FTM yang digunakan untuk bakteri anaerob, dan juga ada media SCDM atau sorbin casein digest medium yang biasanya digunakan untuk pengujian bakteri aerob. Selanjutnya untuk pengujian ALT biasanya media yang digunakan yaitu berupa PCA atau plate count agar ataupun biasa digunakan nutrien agar. Lalu media yang digunakan pada pengujian APM atau angka paling mungkin yaitu ada lactose broth, ada brilliant green bile broth dan juga easy broth. Lalu media yang digunakan untuk pengujian uji endotoksin yaitu ada LAL reagen dan juga ada endotoksin free water, jadi air yang bebas dari endotoksin. Lalu selanjutnya itu tentang masa inkubasi dari setiap pengujian. Masa inkubasi dari uji sterilitas itu sekitar 14 hari pada suhu 30-35 derajat Celcius untuk pengujian bakteri aerob, dan pada suhu 20-25 derajat Celcius untuk pengujian bakteri anaerob. Selanjutnya, masa inkubasi untuk uji angka lempeng total. Biasanya diuji atau diinkubasi selama 48-72 jam atau 2-3 hari pada suhu 30-35 derajat Celcius. Lalu masa inkubasi untuk pengujian APM yaitu selama 24 jam hingga 48 jam atau 1-2 hari pada suhu 35 hingga 30 derajat Celcius. Lalu masa inkubasi untuk pengujian uji endotoksin itu ada kurang lebih sekitar 1 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada tentang interpretasi data pada setiap pengujian. Interpretasi data pada pengujian uji sterilitas yaitu tidak ada pertumbuhan mikroba yang berarti sampel steril. Lalu apabila ada pertumbuhan mikroba yang berarti sampel tidak steril. Lalu interpretasi data untuk uji ALT yaitu dihitung jumlah koloni yang timbul pada media yang akhirnya hasil perhitungan jumlah koloni tersebut akan dicatat dengan satuan CFU per gram atau CFU per ml. Lalu interpretasi data dari uji APM yaitu akan dihasilkan dari hasil perhitungan berdasarkan tabel MPN. Lalu interpretasi data untuk pengujian uji endotoksin yaitu hasilnya akan positif jika terjadi koagulasi ataupun penggumpalan berupa gel, ataupun akan terjadi perubahan warna pada reagen LAL atau pereaksi LAL.
pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip pengambilan kesimpulan dari setiap pengujian. Prinsip pengambilan kesimpulan untuk uji sterilitas itu sediaan dinyatakan steril bila tidak ada pertumbuhan mikroba pada sampel ataupun media sampel. Lalu selanjutnya untuk prinsip pengambilan kesimpulan dari uji ALT, semakin sedikit koloni semakin baik mutu mikrobiologisnya. Lalu untuk prinsip pengambilan kesimpulan untuk uji APM yaitu hasil MPN menunjukkan tingkat cemaran mikroba dalam batas tertentu. Dan prinsip pengambilan kesimpulan untuk pengujian uji endotoksin yaitu sediaan memenuhi syarat bila kadar endotoksin kurang dari sama dengan batas yang ditentukan oleh Farmakope Indonesia. Lalu pembahasan terakhir terkait rangkuman metode uji mikrobiologi ini yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil atau titik kritis dari setiap pengujiannya. Yang pertama tentang uji sterilitas, titik kritisnya yaitu kontaminasi saat pengujian, kondisi media, suhu saat proses inkubasi, dan juga aseptisitas alat ataupun sterilitasnya dari alat yang digunakan. Lalu titik kritis dari pengujian ALT yaitu homogenitas sampel, sterilisasi alat, suhu saat inkubasi, dan juga penuangan media saat proses pengujian. Selanjutnya titik kritis untuk uji APM yaitu ketepatan pengenceran, aseptisitas selama proses pengujian, dan juga kondisi dari media yang digunakan. Lalu titik kritis untuk pengujian endotoksin yaitu suhu dari reaksi, pH, endotoksin pri alat dan air. Jadi air dan alat harus dipastikan bebas dari endotoksin. Serta penanganan pada reagen LAL yang akan digunakan saat proses pengujian uji endotoksin. Sekian yang saya dapat sampaikan terkait hasil tugas sebelum praktikum untuk praktikum farmasi terpadu bab 2 yaitu tentang evaluasi mutu, bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.